Hai guys, kembali lagi dengan saya, Titin Evan yang Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan peserta didik dan bagaimana lembar observasinya. Mau tahu? Check it out! Dalam dunia pendidikan dan pengajaran, yang menjadi fokus perhatian adalah peserta didik. Sebagai seorang guru atau pengelola pendidikan, kita perlu mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Terdapat 12 profiling peserta didik yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada etnik, kedua ada status sosial, ketiga ada aspek fisik, keempat ada aspek psikologis yang mencakup sosial emosional, kognitif, bahasa, dan juga moral. Ada motivasi belajar, ada minat, kemampuan awal, gaya belajar, dan juga motorik. Yang pertama, etnik peserta didik. Pada sekolah atau kelas yang kita ampu, mungkin saja terdapat peserta didik dengan multi etnik atau berbagai suku bangsa. Seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik dengan etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, maupun etnik lainnya. Untuk mengetahui hal tersebut, maka diberikan pertanyaan mengenai suku peserta didik pada identitas peserta didik. Yang kedua, status sosial peserta didik. Seperti yang kita ketahui, manusia diciptakan Tuhan dengan rezeki berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, penghasilan yang berbeda-beda. Observasi mengenai status sosial dapat dilihat dari pertanyaan di identitas peserta didik berupa pekerjaan, pendidikan, dan gaji orang tua yang dibagi dengan jumlah saudara. Yang ketiga, ada perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik individu berlangsung sampai masa dewasa, yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku individu. Observasi mengenai perkembangan fisik dapat dilihat dari apakah siswa memiliki gangguan penglihatan, pendengaran, penyakit kronis, dan juga mengenai kematangan seksual pada peserta didik. Yang keempat, perkembangan sosial emosional. Emosi sangat berperan dalam membantu, mempercepat, atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan atau bermakna. Berdasarkan teori perkembangan Erikson, pada usia remaja, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mengeksplorasi minat dan bakat mereka melalui kegiatan yang diikuti. Yang kelima, perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget menjelaskan bahwa kemampuan kognitif anak itu dapat berkembang secara bertahap pada rentang waktu yang berbeda-beda, termasuk perkembangan dalam mengamati ilmu pengetahuan. Perkembangan kognitif dapat dilihat dari bagaimana ia mampu berpikir dan memahami sesuatu. Yang keenam, ada perkembangan bahasa. Bahasa dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu membutuhkan bahasa untuk berbicara dengan orang lain, mendengarkan orang lain, membaca, dan juga menulis. Perkembangan bahasa siswa dapat dilihat dari bagaimana ia mampu berbahasa dengan baik dan benar. Seperti pada observasi berikut. Yang ketujuh, ada perkembangan moral. Moralitas dianggap sebagai sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Karena moralitas itu memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif, seperti baik, buruk, benar, salah, pantas ataupun tidak pantas, wajar, tidak wajar, layak, tidak layak. Perkembangan moral siswa dapat dilihat dari bagaimana ia mampu menerapkan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dapat dilihat pada lembar observasi tersebut. Yang kedelapan, ada motivasi belajar. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
Perkembangan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari bagaimana ia dapat membangun dorongan dalam dirinya untuk senantiasa belajar. Dapat kita lihat pada observasi tersebut. Yang kesembilan, ada minat. Jika minat dihubungkan dengan belajar, maka dapat diartikan sebagai kecenderungan siswa untuk merasa tertarik pada bidang studi tertentu dan merasa senang ketika mempelajari hal tersebut. Perkembangan minat siswa dapat dilihat dari bagaimana ia berupaya untuk memaksimalkan sesuatu yang ia senangi. Bisa dilihat dari observasi tersebut. Yang ke-10 ada kemampuan awal. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes, yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Kemampuan menjawab tes awal dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu materi pembelajaran. Observasi untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal siswa dapat dilihat dari observasi tersebut. Yang ke-11, Yang ke-11 ada gaya belajar. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu visual, auditorial, kinestetik, dan reading and writing. Perkembangan gaya belajar siswa dapat dilihat dari cara siswa untuk memperoleh pemahaman dengan mudah, misalnya dengan melihat objek, dengan mendengarkan secara lisan, dengan praktik, atau dengan membaca lalu meringkas buku. Untuk mengetahui gaya belajar siswa dapat dilihat dari observasi tersebut. Yang terakhir, yang ke-12 adalah motorik. Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana seperti tidak terorganisir dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang lebih kompleks dan lebih terorganisir lebih baik. Untuk mengetahui motorik siswa dapat dilihat dari observasi di atas. Jadi, kita sebagai guru perlu mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik yang kita ajar, agar kita sebagai guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang tepat bagi peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. See you.